Kemudian pentingnya melek hukum bagi masyarakat atau mahasiswa seperti apa? Jadi hukum itu tegak dasarnya 3. 1, substansi hukumnya harus bagus, undang-undangnya harus bagus dan lengkap. Ketiga, strukturnya, kelembagaan, peradilan, polisi, polsek, polres, alat-alatnya, semua kelengkapannya harus bagus, strukturnya bagus. Ya, tahanan jangan sampai overdosis, LP harus bagus. Yang ketiga, kultur hukum, budaya masyarakat yang bagus. Undang-undang peraturannya bagus, strukturnya lengkap, tapi kalau budaya hukumnya jelek, hukum nggak bisa tegak. Itu teorinya Friedman. Jadi kultur hukum itu adalah sikap orang terhadap hukum. Sampai munculnya no viral, no justice itu berarti kultur hukum aparat dan kultur masyarakat jadi jelek. Karena masyarakat tidak percaya sama polisi, dan polisi tidak segera menangani, maka muncul viral atau slogan no viral, no justice. Baru diviralkan dulu, baru ada proses hukum. Nah, ini kultur hukum yang jelek, dan ini tidak akan menciptakan penegakan hukum yang bagus. Nah, untuk begitu maka bukan hanya masyarakat yang harus melek hukum, polisi, jaksa, hakim pun harus bikin keputusan yang menunjang keterbukaan hukum. Misalnya kayak hakim menerima suap, ini menciptakan kultur hukum. Hakim yang menerima suap, apalagi rakyat. Polisi menerima suap, aparat aja menerima suap, apalagi rakyat menyuap. Ya, ini saling timbal balik. Jadi jangan hanya menghendaki rakyat yang melek hukum. Melek hukumnya rakyat itu bukan pada peraturan, tapi lebih lihat pada perilaku. Perilakunya polisi, perilakunya jaksa, perilakunya hakim itu contoh konkret masyarakat untuk melek hukum. Masyarakat sudah baca peraturan ya males. Tapi kalau lihat perilaku aparat menegakkan hukum secara betul, saya kira masyarakat akan melek hukum dan tertarik untuk menciptakan budaya hukum yang bagus. Itu syarat mutlak penegakan hukum. Kondisi hukumnya itu sekarang madesu atau seperti apa, Pak? Ya, kalau lihat korupsi di mana banyak ini, madesu kalau tidak ditegakkan hukum secara tegas. Misalnya kalau sudah jelas kerugian ke negara ratusan triliun, ya hukumannya mati. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor itu hukuman mati apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik, ada orang korupsi. Lah, mengapa orang hanya merujuk pada 2 pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Mengapa tidak ditetapkan 2 ayat 1? Sekarang Prabowo lagi mengadakan efisiensi anggaran, sementara Pertamina korupsi, dana reboisasi hutan dikorupsi, timah korupsi, emas korupsi. Nah, kalau kondisi kayak begini, efek jerahnya hanya hukuman mati dan pemiskinan. Ya, repotnya DPR tidak segera membahas undang-undang perampasan aset. Kalau ada undang-undang perampasan aset, koruptor nanti bukan hanya dihukum mati tapi dimiskinkan. Nah, DPR tidak mau membahas itu karena takut ini senjata makan tuan, nanti kena mereka sendiri lah. Ini padahal prioritas gitu. Kalau begini terus, maka penegakan hukum itu ya madesu, masa depan suram. Tidak, harus ada ketegasan ketika kondisi ekonomi lagi kritis begini, lagi tidak, ekonomi kita kan tidak baik-baik saja, nyatanya efisiensi anggaran. Ada korupsi ratusan triliun merugikan keuangan negara, pakai pasal 2 ayat 2, hukumannya mati, selesai.